Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah. Kita sampai di ayat yang ke-87. Di pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang ahlul kitab, bahwa yang mereka itu memiliki pertentangan yang nyata terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyebutkan la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku. Yang paling keras pertentangannya, permusuhannya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Mekah. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Dan yang paling lumayan pertentangannya, yang lebih dekat dengan orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya adalah Nasara. Penyebabnya bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Karena di dalam tubuh mereka itu, dalam agama mereka itu ada qissisin, ulama-ulama, dan ada ruhban, yaitu orang-orang yang hidupnya beribadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu la yastakbirun, tidak punya kepentingan, ya. Tidak seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik di masa itu. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan sekarang di ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kepadamu. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas dalam segala hal. Kita ini dilarang melampaui batas. Nah, ada yang mengatakan ayat ini memulai pembahasan baru di dalam surat ini yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang awal. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang awal. Jadi di dalam Al-Quran itu kadang-kadang dalam satu surat itu ada sub bahasan-bahasan yang satu dengan lainnya itu tidak ada kaitannya. Di dalam ayat ini ada yang mengatakan ini pembahasan baru di dalam surat Al-Maidah. Ada juga yang mengatakan enggak, ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang kita baca. Apa kaitannya? Karena di ayat sebelumnya Allah menyebutkan alladzina qalu inna nasara, orang-orang yang menyebut dirinya Nasara itu dipuji dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bi annahum qissisin, karena di dalam mereka itu ada qissisin wa ruhbanan, dan ada ruhban, orang-orang yang mendekat kepada Allah. Ruhban itu ahli ibadah. Nah, pada umumnya kadang-kadang orang itu karena keinginannya yang kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia terlalu berlebih-lebihan di dalam ibadah, atau berlebih-lebihan dalam menjauhi larangan-larangan, sehingga yang halal itu jadi diharamkan oleh dia.
yang halal jadi diharamkan, atau yang diperintahkan ditambah porsinya oleh dia, yang menjadikan dia itu merasakan beban di dalam ibadah tadi, sehingga justru tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyibukkan dia dengan praktek ibadah itu. Karena pada hakikatnya ibadah itu sendiri adalah tunggangan kita untuk mencapai al-ma'bud, untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Ibadah itu sendiri hanya kendaraan bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan kita itu ibadah tersebut. Kita ini diperintahkan beribadah karena tujuan kita adalah yang kita ibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah yang dilakukan dengan tujuan yang salah, dia tidak akan bermanfaat bagi pelaku ibadah tadi, bagi sang abid tadi. Ada abid, ada ibadah, ada ma'bud. Abid itu pelaku ibadahnya. Ibadah itu laku ibadahnya atau jalan ibadahnya. Al-ma'bud huwallah. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat 1000 rakaat setiap hari, tapi tujuan kita salah dalam sholat, tidak kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ibadah itu bukan tujuan, tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud yang kita sembah. Nah, sama juga seperti bacaan-bacaan gitu ya. Surat Waqiah umpamanya. Surat Waqiah itu di antara manfaatnya adalah melancarkan rezeki. Nah, itu disebutkan di dalam riwayat. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku tidak takut miskin. Kata sahabatnya Abdullah bin Mas'ud ini, kamu wariskan apa buat anak kamu? Kamu tinggalkan apa buat anak-anak kamu? Saya tinggalkan surat Al-Waqiah. Loh, kata sahabatnya, anak kamu mau makan surat Waqiah itu. Tidak bisa surat Waqiah dimakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak. Saya yakin karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca surat Waqiah tidak mungkin kekurangan, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada saya tinggalkan harta. Saya tinggalkan surat Al-Waqiah karena keyakinan dia kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak bisa bersandar kepada surat Waqiah. Nah, ini yang mau saya bahas. Sebagian orang itu lebih bersandar pada surat Waqiahnya daripada yang menurunkan surat Waqiah. Karena surat Waqiah itu adalah sarana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada hambanya ini celah-celah yang memudahkan mereka itu untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala demi menambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala hal selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah alat menuju Allah. Siapapun itu, baik Al-Qur'an, salat, doa, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ahlul bait, para keturunan, para ulama, siapa lagi? Para aulia. Mereka semua itu hanya sebagai alat untuk mendekat kepada Allah, termasuk amal ibadah kita. Amal ibadah kita itu adalah alat untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak boleh bersandar kepada semua itu. Kita boleh mengejarnya. Kita boleh mengejarnya. Kita boleh memfungsikannya sebagai langkah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan itu tujuan kita, yang puncak tujuan kita bukan itu. Kita menuju hal-hal tersebut
Karena ada tujuan di balik itu yang lebih kita tuju. Nah, itu sebabnya sebagian orang ini salah dalam beribadah. Menyangka semakin banyak ibadah saya itu, semakin saya ini cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin saya jauhi semuanya, semakin saya cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal belum tentu. Karena tergantung tujuan kamu dalam menjalani semua itu. Plus sebagian orang menjalani semua itu berlebih-lebihan sehingga menjadikan dia itu akhirnya tidak kuat dalam menjalani ibadah tadi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kamu untuk menjadi rahib-rahib, menjadi ahli ibadah yang berlebih-lebihan. Contohnya asbabun nuzul surat ini, ayat ini, sebagian orang datang ke Nabi Muhammad SAW tidak mau nikah lagi. Saya tidak mau nikah ya Rasulullah, saya mau fungsikan hidup saya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengharamkan nikah untuk dirinya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena Allah itu tidak melarang kamu nikah, kok kamu melarang diri kamu itu nikah. Nah, ini salah satu contoh mengapa kita itu tidak boleh mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sekedar kita mau mantang, boleh enggak? Boleh. Yang tidak diperbolehkan di dalam ayat ini mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, atau apalagi lebih-lebih kebalikannya. Hal-hal yang diharamkan kita halalkan. Itu orang yang mengumbar nafsunya ya, berlebih-lebihan dalam nafsu. Atau sebaliknya, berlebih-lebihan dalam beribadah sehingga mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita menambah-nambah juga. Menambah-nambah karena giatnya dia beribadah, sholat subuh jadi 10 rakaat. Saya mampu kok sholat subuh 10 rakaat, kok ini 2 rakaat kurang mantap ya, saya tambah jadi 10 rakaat. Haram, tidak diperbolehkan kamu nambah-nambah syariat Nabi Muhammad SAW. Sholat zuhur ditambah jadi 20 rakaat umpamanya. Tidak boleh. Itu semua sesuatu yang sudah ditetapkan takarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mampu puasa, masa cuma 30 hari saya tambah aja puasa 1 tahun. Wajib bagi saya ini puasa 1 tahun. Tidak diperbolehkan. Itu bukan perbuatan yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kamu mengharamkan hal-hal yang baik bagi kamu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirimu, wala ta'tadu. Jangan kamu berlebihan, melampaui batas. Nah, orang yang mengharamkan kebaikan, hal-hal baik yang dihalalkan Allah bagi dirinya, maka dia itu telah melampaui batas. Ya'tadu itu melampaui garis yang sudah ditetapkan. Baik melampauinya itu menerjang hal yang haram, atau melampauinya itu mengharamkan hal yang halal. Mengharamkan hal yang halal. Nah, jangan berlebih-lebihan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tidak diperbolehkan, saya garis bawahi lagi, kita mengharamkan untuk diri kita hal yang sebetulnya halal. Itu yang tidak diperbolehkan. Umpamanya daging itu halal, kita haramkan untuk diri kita. Bagaimana itu dihalalkan oleh Allah kalau kamu mengharamkan? Tidak boleh, haram. Sehingga kalau kita lihat orang makan daging, kita itu ada rasa marah di dalam diri kita. Ini kayak menerjang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah sendiri menghalalkan.
kambing itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapi halal, ternak itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kamu mengharamkan? Nah, atau sebaliknya, mengharamkan beberapa hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan. Nah, jadi kita ini juga tidak boleh gegabah dalam menghukumi sesuatu. Nah, kecuali kalau kita tidak mengharamkan, hanya kita memantang diri kita dengan tujuan menundukkan nafsu. Ini berbeda dengan hal ini ya. Ini tidak halal, tapi ini tidak haram, tapi saya ingin memantang diri saya. Karena sebaliknya, kita mengharamkan hal yang halal itu tidak terpuji, tapi terlalu berlebih-lebihan mengkonsumsi yang halal juga tidak terpuji. Di antara jalan untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala itu menundukkan nafsu. Nah, cara menundukkan nafsu itu mempuasakan nafsu kita dari hal-hal yang dia inginkan. Dari hal-hal yang dia inginkan, nanti lama-lama nafsu itu akan tunduk. Tapi Allah mau di dalam ayat ini kita mempuasakan nafsu kita itu jangan sampai melebihi kodrat nafsu tadi. Karena itu yang bisa menimbulkan penyakit. Penyakit secara fisik dan penyakit secara spiritual. Nah, umpamanya seperti pendeta-pendeta Nasrani mengharamkan dirinya untuk menikah. Akhirnya timbul penyakit di mana-mana. Timbul penyakit. Kenapa? Karena itu tidak lazim. Tidak lazim. Kodratnya orang laki itu menikah. Loh, tapi ada loh orang laki yang tidak menikah. Ya ada memang. Ada orang laki yang tidak menikah karena dia bukannya dia memaksa dirinya untuk tidak menikah. Tapi dia mampu untuk tidak menikah. Karena menikah sendiri kan hukumnya bermacam-macam di dalam agama. Menikah itu bisa hukumnya wajib. Bisa hukumnya wajib bagi orang yang tahu kalau dirinya tidak menikah itu rusak. Ya. Kalau saya tidak menikah, saya bisa rusak. Saya bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Nikah buat dia hukumnya wajib. Kalau dia tidak menikah, dia berdosa. Menikah itu hukumnya bisa sunnah. Buat siapa nikah itu sunnah? Buat orang yang bisa tidak menikah, tapi kalau dia menikah lebih baik untuk dirinya. Bisa punya keturunan yang soleh, harta ada, mutawafir, tersedia bagi dia itu hal-hal untuk menikah, untuk membina rumah tangga yang baik. Dia kalau tidak menikah juga saya tidak rusak. Tapi kalau saya menikah itu akan lebih baik untuk kehidupan saya dan untuk kehidupan umat manusia. Menikah untuk kamu hukumnya sunnah. Menikah itu bisa jadi haram. Bisa jadi haram menikah itu. Bagaimana menikah bisa jadi haram? Kalau saya menikah dengan tujuan tidak baik. Saya nikah karena mau ambil hartanya perempuan. Ya. Atau sebaliknya, yang perempuan mau nikah, saya mau nikah dengan laki-laki itu apa? Umurnya tua, sudah lagi mati. Hartanya banyak ya. Wah, ini kalau saya nikah, saya paling capeknya setahun, 2 tahun, habis itu saya santai bisa jalan-jalan kemana-mana. Dosa ini. Menikah yang seperti ini haram hukumnya. Walaupun tampak luarnya halal, tapi itu diharamkan. Atau sebaliknya, laki-laki juga seperti itu. Cari janda yang sudah tua banget. Gitu. Kalau orang Jawa bilang janda teles. Ya. Janda tapi apa? Kaya raya. Ini sudah lagi mati. Saya nikah mau cari hartanya saja. Mau cari hartanya saja. Haram. Dosa ini yang seperti ini. Nah, jadi di dalam agama pun hukum itu bertumpuk-tumpuk. Makanya yang halal, sesuatu yang dihalalkan itu juga ada grade-nya. Ada yang dihalalkan fardu. Halal, fardu. Sampai tahap fardu. Artinya apa? Makan untuk nyambung hidup. Itu yang fardu. Kalau kamu tidak makan, kamu sakit. Dosa kamu.
Kamu tidak makan, dosa hukum. Nyeksa diri kamu sendiri. Kalau tidak makan, kamu mati. Wajib bagi kamu makan. Halal itu juga ada yang sunnah. Kamu makan, tidak lapar kamu. Tapi kalau saya makan, saya nyenengkan ibu saya. Makan kamu dapat pahala sunnah. Saya mau makan niat untuk memperkuat diri saya supaya bisa banyak ibadah. Itu sunnah. Saya makan mau menyenangkan istri saya. Dia sudah susah-susah buat makanan. Kemudian dia hidangkan. Saya makan karena saya ingin menyenangkan istri saya. Sunnah itu. Itu dianjurkan. Atau mau menyenangkan teman saya. Teman saya jauh-jauh datang bawa makanan. Kemudian saya tolak. Dia akan nyesel dia. Saya makan. Padahal saya tidak lapar. Satu suap, dua suap untuk menyenangkan dia. Ini sunnah. Atau makan mau cari berkah. Saya makan mau cari berkah. Oh ini saya diundang makan sama seorang wali yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanannya itu ada berkahnya. Saya makan karena mau cari berkah. Berkah itu ada enggak? Ada berkah itu. Umpamanya kita dikasih roti oleh Rasulullah SAW. Kira-kira kita bilang gini enggak? Enggak Rasulullah, terima kasih saya. Atau kita makan. Wah, ya bisa rebutan itu kalau dikasih roti oleh Rasulullah. Karena dari Rasulullah itu roti itu ada sirnya, ada berkahnya. Atau datang Sayyidina Abu Bakar ngasih kita mangga itu umpamanya. Ini mangga. Dari siapa mangga? Dari Sayyidina Abu Bakar. Kira-kira kita tolak? Ya gila kalau kita tolak itu. Pasti kita makan, itu di dalamnya ada berkahnya. Begitu juga para wali Allah Subhanahu wa taala. Dia menyodorkan makanan kepada kita, jangan ditolak itu makanan ini. Walaupun kita sudah kenyang sampai sini. Makan itu di dalamnya ada sir, ada rahasia. Bahkan sebagian wali itu muridnya dipanggil disuap. Disuap mulutnya. Kalau orang tidak paham, ya saya bisa makan sendiri kok. Padahal itu disuap, itu dia ya tahu kamu bisa makan sendiri. Waktu dia nyuap kamu itu dia mau memberikan sesuatu kepada kamu, jangan ditolak. Apalagi jijik, jangan ditolak, dimakan. Ya. Nanti umatnya Nabi Muhammad SAW di hari kebangkitan, kita insya Allah semua kita, anak-anak kita, keluarga kita minum di telaga haud Nabi Muhammad SAW. Yang menyuapi kita Nabi Muhammad. Sebutkan di dalam ayat. Nanti yang nyuapi umat saya, jadi Rasulullah nyuapi umatnya. Kita tidak minum sendiri itu ya. Diambilkan oleh Rasulullah, diciduk gitu terus diminumkan nanti yang nyuapi saya, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Siapa yang minum dari telaga saya ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita yang masuk dalam telaga ini. Nah ini yang sunnah-sunnah ini. Ada juga halal yang mubah. Halal yang mubah kita tidak makan. Tidak mati, kita makan juga tidak datang kenapa-apa ini. Yaitu yang seperti itu, yang mubah itu lebih baik kita tinggalkan. Kita tinggalkan yang mubah itu. Ada juga halal yang makruh. Ini lebih kita tinggalkan. Halal yang makruh ada kan? Umpamanya makan jengkol. Jengkol itu halal enggak? Halal. Tapi kita mau pergi ke majelis makan jengkol, makruh. Pergi ke majelis makan duren, makruh. Karena kan kalau sendawa baunya kemana-mana itu ya, makruh. Kalau mau di rumah sendiri, ini mau tidur, saya sudah mau tidur, tidak ada masalah. Tapi kalau mau pergi ke masjid, pergi ke majelis, jangan makan yang mendatangkan bau-bauan. Atau sedang mau berzikir. Kalau Nabi Muhammad SAW ditawari bawang, tidak dimakan oleh Rasulullah. Bawang itu, waktu ditawari oleh sahabat, Rasulullah bilang, saya ini selalu berzikir menyebut Allah. Jadi saya tidak mau mulut saya bau. Itu alasannya Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat makan dibiarkan oleh Rasulullah. Karena itu bukan barang yang haram. Jadi kalau kita lihat ada orang makan bawang, orang makan durian, jangan kita kemudian punya pandangan kayak orang berbuat dosa gitu ya, kayak makan babi gitu. Padahal itu kan dihalalkan. Loh, kamu tidak mau makan, tidak ada salahnya.
Tapi itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang dihalalkan walaupun makruh jangan kamu geser jadi haram. Nanti kamu akan merusak tatanan. Nah, orang dalam hidup itu seperti itu. Tidak boleh kita pukul rata orang itu harus kualitasnya sama kayak kita. Termasuk anak kita sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh kita paksa. Tidak boleh kita, umpamanya saya sudah bisa puasa Senin Kemis. Anak saya paksa puasa Senin Kemis. Kalau sampai tidak puasa, seakan-akan dia ini meninggalkan kewajiban. Tidak boleh. Itu sunnah puasa Senin Kemis itu. Boleh kita dorong, kita motivasi dia untuk puasa Senin Kemis. Tapi kalau dia tidak puasa Senin Kemis, jangan dimarah. Nah, itu perkara sunnah. Perkara sunnah. Tidak boleh kita marah. Kalau dia meninggalkan puasa Ramadan, baru kita marah. Yang wajib baru kita marah. Begitu juga umpamanya sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah witir. Sholat sunnah duha. Itu sesuatu yang bagus. Kalau kita mau memaksa diri kita melakukan sholat-sholat sunnah ini, itu hak kita. Bagus nggak? Bagus. Kita paksa diri kita. Tapi kalau orang lain tidak melakukan sholat sunnah, jangan kita pandang dia ini ahli maksiat. Tidak boleh kita pandang dengan sebelah mata. Karena belum tentu orang yang sholat sunnah itu lebih baik daripada orang yang tidak sholat sunnah. Belum tentu lah. Nah, tapi salah juga kalau kita kemudian, oh ya sudah kalau gitu saya tidak sholat sunnah. Tidak juga. Tidak juga. Artinya sesuatu yang kita mampu, belum tentu orang lain itu mampu. Jadi jangan paksa orang untuk menjalankan ibadah seperti kita. Seperti kita. Jangan juga kita tergesa-gesa mau mencontoh ibadahnya orang yang di atas kita. Tergesa-gesa, padahal kita ini belum mampu. Pecah nanti kita. Ujung-ujungnya nanti kita tinggalkan. Dan meninggalkan itu sesuatu yang tidak terpuji. Karena ibadah yang disukai Allah itu ibadah yang langgeng. Ibadah yang istiqomah. Ya. Itu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kamu jalankan sholat umpamanya ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Sudah, saya baru mampu itu. Lainnya, sunnah-sunnah lainnya saya tidak mampu. Tahajud bukan wajib. Tidak mampu saya. Saya cuma ba'diyah isya, ba'diyah maghrib. Lebih baik kamu jalankan itu, istiqomah tidak kamu tinggalkan selama-lamanya, daripada kamu jalankan qobliyah, ba'diyah komplit satu hari, terus besoknya 3 tahun ditinggalkan. Ada ibadah lagi. Karena yang satu-satu itu, yang tidak istiqomah, itu tidak ada dampaknya dalam kehidupan kita. Yang ada dampaknya dalam kehidupan, itu kalau kita jalankan istiqomah walaupun seperti air satu tetes. Oh, saya bisanya cuma sholat duha saja, 2 rakaat. Lainnya belum mampu. Sunnah-sunnah lainnya tidak mampu. Sudah, duha aja. Iya, duha. Nah, jalankan duha itu, tapi jangan kamu tinggalkan. Nanti sholat duha itu ibarat air satu tetes yang netes di batu. Air yang netes di batu itu, walaupun satu tetes, lama-lama lekuk enggak batu. Lekuk. Daripada batu itu kamu guyur air satu bak mandi. Kamu guyur. Satu kali, kamu guyur lagi 4 bulan lagi. 4 bulan lagi baru kamu guyur. Tidak ada hasilnya, tidak ada bekasnya sama sekali. Tapi kalau satu tetes itu terus-menerus, itu yang akan mendatangkan hasil. Nah, ibadah itu seperti itu. Nah, jadi jangan berlebih-lebihan. Kecuali kamu memang sudah sampai di tarafnya. Sampai di tarafnya. Jadi, apa makna tidak berlebih-lebihan ini? Tidak berlebih-lebihan menurut porsi individu manusia itu. Satu. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan menurut tingkat kewajaran manusia yang sampai mencelakai. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Innani
atazawwaju wa argudu. Innani akul wa atazawwaj wa argud. Innani akulu ashrabu argudu wa atazawwajun nisa, kata Rasulullah. Aku ini Muhammad SAW yang Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian kan belum pernah ada yang berjumpa dengan Allah. Aku Muhammad SAW itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih tinggi dari aku? Tidak ada. Ada yang lebih tinggi dari Rasulullah? Tidak ada. Aku Muhammad SAW yang sudah nembus 7 langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau mencapai Allah, ikut sama aku. Jangan ngarang ibadah sendiri. Aku sudah berjumpa Allah, aku itu ya makan. Kata Rasulullah, makan, minum, argudu, aku ya tidur, kata Rasulullah. Wa atazawwajun nisa, dan aku ya nikah sama perempuan, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang mengasingkan diri dari sunnahku, dari kebiasaanku, maka dia bukanlah dari golonganku. Dia bukan dari golonganku. Nah, maksudnya mengharamkan untuk dirinya hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau ada orang tidak mau menikah, boleh enggak? Boleh. Tapi kamu tidak mengharamkan nikah, Pak? Enggak. Saya tidak mengharamkan nikah, tapi saya tidak mau menikah. Kenapa kamu tidak mau menikah? Ya sebab saya ini bisa tidak menikah. Saya bisa tidak menikah. Jadi menikah itu kadang-kadang lebih baik bagi seseorang ketika dia bisa tidak menikah. Dalam arti kalau saya tidak menikah, saya ini tidak aneh-aneh. Tidak mengarah kepada hal-hal yang haram. Dan dia ini sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, yang kalau dia menikah, pernikahannya itu akan merusak manfaat tadi. Contohnya Rabi'ah al-Adawiyah, wanita ahli ibadah. Wanita ahli ibadah. Dilamar wali dari mana-mana sama dia ditolak. Nanti kalau saya nikah, saya tahu kalau saya nikah rusak. Ibadah saya ini akan rusak. Ya sudah, itu buat dia menikah tidak menikah itu lebih baik. Imam Nawawi itu tidak menikah, tapi hidupnya itu habis untuk ilmu, untuk mengajar dan untuk ibadah. Dia ditanya, kenapa kamu tidak? Kalau saya menikah, saya fokus saya ini akan terpecah nanti, terpecah, dan ini manfaat buat umat manusia, kata dia. Dia tidak mengharamkan nikah. Begitu juga pada hal-hal yang lainnya. Makan. Sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu dia betul-betul mengurangi takaran makanannya sampai sedikit sekali. Tapi itu sudah tidak menyiksa bagi dirinya. Jadi mulai mujahadahnya itu dari kecil. Dari kecil mulai mujahadahnya. Karena dia betul-betul mau menjadikan hidupnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia mau menekan nafsunya. Dia takar tapi tetap makan. Dia tekan makannya itu sampai tidak makan bakso, tidak makan gado-gado, tidak makan ini, betul-betul makan untuk nyambung hidup. Makan untuk nyambung hidup. Saya pernah melihat juga orang yang tidurnya hafwah. Hafwah itu tahu enggak? Hafwah itu tidurnya begini. Tidurnya begitu. Habis itu nanti melek lagi. Tidak pernah tidur merebahkan badannya. Pernah lihat saya. Siapa itu? Di antaranya guru saya sendiri.
Enggak pernah tidur. Kita kalau ngikuti dia bisa sakit kita ini, kepala kita ini sakit ini ya. Jam 1 malam ya baca kitab. Jam 1 malam itu baca kitab. Jadi kita yang milih-milih ini, kita mau ikut pengajiannya yang mana. Jam 1 malam ya ada pengajiannya, jam 1 malam, jam 2 malam. Tidurnya ya kadang-kadang dia kalau duduk, kemudian tidur. Kakaknya dia namanya Habib Ali Masyhur. Ini bukan katanya ini, saya ketemu sendiri dan tinggal 4 tahun setengah. Jadi saya tahu, kakaknya itu, kata beliau, kata guru saya itu, tidurnya 1 hari 1 malam 2 jam. 2 jam. Saya pernah nyoba enggak tidur. Langsung keliengan gitu. Enggak bisa. Saya pernah nyoba betul, 3 hari saya enggak tidur. Melek saya, melek. Ya tidurnya cuma half sakit langsung, badan saya sakit. Nah ternyata dia itu memulai itu dari kecil mujahadahnya dan dikuranginya itu menit per menit. Dikurangi sama dia tidak sekaligus sampai tubuhnya itu bisa menyesuaikan. Jadi ternyata tubuh manusia itu bisa menyesuaikan. Nah Nabi Muhammad SAW ya seperti itu tidurnya. Nabi Muhammad itu di dalam riwayat kata Sayyidah Aisyah, kalau tidur itu tidurnya sebentar-sebentar. Kalau ilmu kedokteran ini saya baru beli alat, kalau orang malam itu terjaga 2 kali itu berarti ada yang tidak beres. Nanti Bu Ati mungkin bisa cerita ya. Kalau orang malam sampai terjaga itu dua kali itu tidak beres, berarti ada yang tidak beres ibadahnya. Nah, padahal kalau kita baca sejarahnya Rasulullah, malam itu terjaga berkali-kali Nabi. Nabi Muhammad itu kalau tidur, kasurnya tidak ada kasur seperti kita itu, tidur itu dia di atas tangan kanannya gitu ya. Tidurnya sebelah kanannya, lambungnya di bawah. Itu Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, baru tidur sebentar itu melek. Kalau melek dia wudhu, sholat 2 rakaat. Habis itu tidur lagi. Tidur sebentar, melek lagi, wudhu lagi, sholat 2 rakaat lagi. Tidur sebentar lagi, melek lagi, sholat 2 rakaat. Begitu terus kata Sayyidah Aisyah, sampai kalau sudah dekat subuh. Kalau bangun yang sudah sepertiga akhir malam, kata Sayyidah Aisyah, dia sholat terus, tidak berhenti sampai adzan subuh, sampai isya, sampai matahari naik. Nah, kita coba. Pusing semua kita diajak ngomong orang tidak nyambung gitu. Nah kita nyobanya itu sesuai dengan takaran kita. Ya minimal kita sepertiga akhir itu kita bangun, baca Al-Quran, istighfar, zikir, atau melakukan sholat. Setelah itu sampai isyraq, habis itu kita tidur sebentar supaya porsi tidur kita itu juga tidak kurang. Nah, kalau kita mau menambah ibadah, karena di dalam Al-Quran ini disebutkan qalilun ma yahja'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan Allah itu qalilun ma yahja'un. Tidur malamnya sedikit. Kalau mau jadi orang pilihan itu kuncinya malam gitu ya. Malam itu tidurnya sedikit. Kalau malam tidurnya masih pules, nah itu belum bisa jadi orang besar gitu ya. Jadi syaratnya jadi orang besar itu melek malam. Kalau malam mesti tidur pules, apalagi subuhnya ketinggalan, wah jangan mimpi jadi orang besar. Jangan mimpi, karena di dalam ayat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di pertengahan malam itu bangun kamu melaksanakan tahajud karena Allah akan memberikan kepada kamu kedudukan yang terpuji. Kata para ulama, ini ayat ini menjelaskan syarat punya kedudukan di sisi Allah, syarat jadi wali itu melek malam. Melek malam itu tadi. Nah, tapi semuanya harus sesuai dengan ukuran kita. Nah, sebagian ulama memang tidak tidur, tapi dia sudah mampu. Nah, apalagi kalau kita lihat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang
kadang-kadang karena kuatnya ruh. Jadi di dalam badan kita itu ada jasad, ada ruh. Kalau jasad ini yang kita kuati terus, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, kekuatan jasad ini akan semakin besar, ruh kita ini terpenjara di dalam. Jadi kelebihan-kelebihannya ruh ini akan terpenjara. Makanya orang kalau makannya banyak, minumnya banyak, tidurnya banyak, ibadahnya mesti malas. Ibadahnya pasti malas. Ya, kalaupun dia ibadah maksa luar biasa. Dia paksa. Sholat fardu aja bangunnya sama malas-malas. Tapi kalau jasadnya ini kita pantang, rohnya yang kita kuatkan. Rohnya yang kita kuatkan, nanti roh ini akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, sampai kadang-kadang di dalam kitab-kitab itu, rohnya itu lebih nyata daripada jasadnya. Karena kuatnya. Nah ini kalau kita bicara seperti ini, kemudian dijelaskan orang-orang yang seperti itu, kemudian muncul hal-hal yang di luar nalar tadi. Karena roh itu tidak terbatas. Sampai-sampai ada yang bertahan hidup tidak makan 40 hari. Dia tidak tersiksa loh ya, jadi tidak dosa. Jadi itu tidak termasuk di dalam ayat ini. Saya mau cerita aja ini ya, tidak termasuk di dalam ayat ini. Sebab Nabi Muhammad sendiri pernah 11 hari tidak makan, tidak minum. Itu disebutkan di dalam riwayat. Rasulullah itu pernah 11 hari tidak makan, tidak minum. Sahabat ngikuti, jatuh semua, tumbang. Jadi tidak terlihat Rasulullah itu makan, tidak terlihat juga buka. Sahabat ngikuti. Diikuti sama sahabat, tumbang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sampai hari yang ke-11, besoknya Idul Adha. Kata Rasulullah, kalau besok bukan Idul Adha, aku mau lanjut terus. Saya mau lihat sampai kapan kamu ini kuat ikuti saya. Karena aku ini diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku ini diberi makan tanpa makanan. Diberi minum tanpa minuman. Yang jadikan kita kenyang siapa? Makanan apa Allah? Allah. Yang jadikan kita puas dari dahaga Allah. Bukan minuman. Ini kan cuma syarat aja. Makan, minum, obat itu syarat. Tidur itu juga syarat. Syarat hidup gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan saya kalau enggak tidur, hidup saya bisa kacau ini ya. Karena kita menganggap tidur itu yang memuaskan kita. Enggak boleh. Kamu mau tidur seperti apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu itu kurang tidur, ya kamu tetap kurang. Sebaliknya, kamu tidak tidur, tapi kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dicukupi tidurnya, ya kamu tidak tidur tidak ada masalah. Begitu juga makan. Kamu kalau punya keyakinan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita punya keyakinan yang mengenyangkan kita adalah makanan, kamu telah syirik. Karena yang mengenyangkan kita itu bukan makanan, yang mengenyangkan kita adalah Allah. Nah, terus kenapa saya makan? Yaitu sebagai adab. Adabnya hidup di dunia itu, kita ini harus nyambung hidup melalui makan. Adabnya seperti itu. Tapi yang menciptakan rasa kenyang itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ini hidup punya makanan dan minuman khusus dari Allah. Jadi dikenyangkan tanpa makanan. Nah, di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ada yang seperti itu. Salah satu contohnya Syekh Abu Bakar bin Saleh. Disebutkan di dalam riwayat, dia ini beruzlah di lembah Nabi Allah Hud di kota Hadramut sana. Ada kuburnya Nabi Allah Hud alaihi salam di satu lembah gitu. Dia pernah tinggal di situ 40 hari puasa, bukanya itu cuma dengan biji kurma karena mau dapat sunnah. Mau dapat sunnahnya Rasulullah, bukanya itu ngambil kurma, cuma digitukan aja, diletakkan. Karena biar dapat sunnah gitu ya. Biar dapat sunnah. Nah orang kalau tidak paham, satu, dia menyangka ini
dongeng kancil nyolong timun. Wah, ini tidak masuk akal ini. Loh, semua yang terjadi pada nabi itu bisa terjadi pada wali. Semua mukjizat yang terjadi pada nabi itu bisa terjadi pada wali, kecuali hanya wali itu tidak ada yang terima kitab, tidak ada yang terima wahyu kenabian. Dan tidak ada yang bisa melihat Allah seperti Nabi Muhammad. Tidak ada. Mau nabi manapun, mau wali manapun, tidak bisa. Tapi ada enggak wali Mi'raj? Ada. Cuma tidak seperti Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak wali yang menghidupkan orang mati? Ada. Jangankan wali, Dajjal saja bisa kok menghidupkan orang mati. Dajjal itu katanya Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman itu Dajjal itu menghidupkan orang yang sudah mati. Lah kok Dajjal menghidupkan orang mati kita percaya, wali menghidupkan orang mati. Pada hakikatnya kan yang menghidupkan bukan dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizatnya nabi-nabi itu terjadi juga di wali-wali itu. Nah, ada yang mereka seperti itu. Nah, kita kadang-kadang kalau mau mengukur wali seperti kita ya tidak bisa. Itu sudah alamnya mereka sendiri itu ya. Nah, kalau kita ceritakan ini keramat-keramat ini luar biasa. Kadang-kadang memang ada yang seperti ya memang namanya karomah itu kan tidak masuk di nalar. Tidak masuk di nalar. Jadi kita tidak mungkin baca buku keramat gitu ya. Kan ada buku, satu buku itu ditulis keramat-keramatnya Nabi, sahabat, dan wali. Terus kita baca buku itu, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kamu kalau mau masuk akal baca buku biologi, matematika. Salah milih buku kamu ini ya. Orang zaman sekarang kan gitu. Lah namanya mukjizat, keramat itu ya tidak ada yang masuk akal. Tidak ada yang masuk nalar. Karena itu semua di luar nalar. Kalau kamu bahas mukjizat, kemudian kamu bilang, tidak masuk di akal. Tidak masuk. Itu kamu salah pembahasan namanya. Salah pembahasan. Memang mukjizat dan karomah itu dimunculkan oleh Allah di tangan para kekasihnya untuk mematahkan logikanya manusia yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kalau kamu bilang tidak masuk akal, ya memang itu mukjizat sama karomah itu tidak masuk di dalam nalar, gitu ya, mematahkan semua itu. Nah, kembali kepada pembahasan ini, malah kita tidak bahas ayat ini. Ya. Tapi saya jelaskan itu supaya kita tidak salah paham saja. Apa yang dimaksud dengan tidak mengharamkan hal-hal baik yang dihalalkan Allah dan tidak melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Lihat ini garis bawahi ayat ini. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam segala hal. Jadi Allah ini maunya apa? Maunya kita ini di tengah-tengah. Dalam mengucapan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam menasehati orang, dalam menghakimi orang. Allah ini menginginkan kita di tengah-tengah. Tidak terlalu condong ke kanan dan tidak terlalu condong ke kiri. Dan agama Islam itu agama yang di tengah. Makanya agama Islam itu bisa dijalankan oleh semua kalangan manusia. Agama yang lain tidak semua orang bisa menjalankan. Ajaran agama ini. Tanpa mencela agama lain ya. Agama Buddha. Tidak semua orang bisa menjalankan agama Buddha itu seutuhnya. Agama Hindu lebih berat lagi. Agama Hindu itu lebih berat dari Buddha. Uang semua itu. Mau ngubur orang aja pakai uang jumlahnya besar itu. Makanya banyak yang sudah mati bertahun-tahun tidak dibakar-bakar karena mau membakar itu ngaben gitu kan. Itu harus orang kaya-kaya semua itu yang bakar itu ngaben. Begitu juga Nasrani. Ada pendetanya yang tidak nikah. Ada hal-hal yang di luar batas wajar. Sebab sudah dirubah-rubah semuanya. Apalagi Yahudi. Yahudi itu sampai dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi kan tidak makan sapi. Tidak makan sapi. Padahal sapi itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi diharapkan sampai sekarang gitu ya. Mereka itu tidak makan daging sapi, makannya kambing mereka. Ajaran yang paling mudah, fleksibel dilaksanakan oleh setiap kalangan, ya ajaran Islam. Ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu tidak berlebih-lebihan. Cuma sayangnya banyak penganut agama Islam sekarang yang melebih-lebihkan, melampaui batas. Itu tadi. Sehingga bertindak hal yang keluar dari konsep syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita boleh membebani diri kita sendiri dengan ibadah yang kita mampu, tapi kita tidak boleh membebani orang lain dengan ibadah yang tidak wajib. Mengingatkan boleh, tapi membebani tidak boleh. Memotivasi orang, menasihati orang boleh, tapi membebani orang itu dengan ibadah yang dia belum mampu, itu hal yang dilarang. Sahabat Rasulullah saja ada yang di dalam kisah itu, ada salah satu sahabat Rasulullah yang hidup dengan orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat Nabi loh ya, saya lupa namanya. Selesai salam, sholat itu, dia doanya cuma sebentar. Doanya sebentar, kemudian dia bangkit, lari keluar, dia ambil keledainya, dia mau segera pulang karena dia punya hajat. Jadi sholat itu cuma sebentar, dia punya hajat. Sebagian orang-orang yang sholat di situ keluar, kemudian mengecam sahabat tadi. Ya Allah, kamu ini sahabat Nabi, saya kira kamu lari keluar tadi itu ada ibadah apa yang mau kamu jalankan. Ternyata kamu cuma ngurusi keledai. Terus kamu tinggalkan ibadah untuk urusan dunia, jadi berat. Orang mau ngurusi keledai aja kok kayak berbuat salah besar gitu ya. Saya kira kamu ini sahabat Nabi kok ngurusi keledai. Orang zaman sekarang ini banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Tukang komen semuanya jadi netizen gitu ya. Ngurusi urusannya orang yang padahal dia itu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Jadi seperti melakukan kesalahan akhirnya. Jadi orang itu sekarang jadi kikuk. Mau melakukan itu, nanti saya dikecam sama ini, dikecam sama ini. Di dalam majelis bingung, di luar majelis juga bingung. Karena banyak netizen sekarang ini. Akhirnya sahabat ini apa? Nangis. Dia nangis. Kata dia, ya Allah, memang betul Rasulullah ini manusia yang paling rahmat, kata dia. Saya ini melakukan hal ini puluhan tahun di depannya Nabi Muhammad. Satu kali aja Rasulullah tidak pernah mengecam saya. Nah kamu ini di bawahnya Nabi Muhammad jauh ibadahnya. Kok ya berani-beraninya kamu ini ngecam saya. Agama ini akan rusak karena mulut-mulut seperti kamu ini. Akan rusak. Agama yang tadinya itu wasaton, di tengah-tengah, karena mulut-mulutnya manusia yang sok ahli ibadah ini, agama itu jadi melampaui mu'tadi, melampaui batas, jadi beban. Termasuk ini yang terbanyak, orang tua terhadap anak. Ini saya tekankan ini. Karena banyak orang tua zaman ini yang dulunya orang tidak baik, kemudian hijrah jadi baik. Baiklah itu, ya baiklah. Dia menginginkan anaknya itu untuk baik gitu, jangan melewati masa seperti yang dia lewati. Tapi terlalu berlebih-lebihan, anaknya ini dijewer ke kanan, dijewer ke sini, tidak punya pendapat, tidak didengarkan ucapannya, sudah pokoknya kamu nurut ini bla bla bla, ibadah A, ibadah B, dari ibadah ke ibadah, dari majelis ke majelis, dari sekolah ke sekolah. Ini robot apa manusia ini? Gak bisa hidup seperti itu. Akhirnya banyak sekali anak sekarang yang pecah, meninggalkan orang tuanya. Pecah hubungannya, meninggalkan orang tuanya dan meninggalkan agama. Ini saya dapat kabar banyak orang, di antaranya sampai ada yang tidak mau sholat. Loh,
Boleh enggak saya membawa anak saya dari majlis ke majlis? Boleh, asal diajak berbicara dulu. Dilihat kemampuan anaknya. Dilihat kemampuan anaknya. Jangan cuma asal ultimatum, perintah A, perintah B, perintah. Ini ada seorang ibu nangis ketemu saya. Anaknya universitas, enggak saya sebutkan di universitas mana, enggak mau sholat sekarang. Perempuan ya, enggak mau sholat, meninggalkan sholat. Islam. Kenapa menurut dia sholat itu enggak penting? Ibunya ini cerita ke saya nangis. Ketika sama ibunya, nak, sholat nak, kenapa kamu enggak sholat? Kata dia, Bu, sudah cukup ya Bu ya. Saya dari kecil sampai SMA nurut sama ibu. Sekarang saya ini sudah punya diri saya sendiri. Saya tetap mau hormat, saya menghormati keyakinan ibu, ibu hormati keyakinan saya. Kenapa? Karena ibadahnya dari kecil dipaksa, tanpa ada penjelasan apa-apa, tidak pernah diskusi sama anaknya, tidak pernah ngobrol sama anaknya. Kalau ketemu anaknya, kayak lihat alat, kayak lihat benda gitu ya. Tidak ada obrolan yang nikmat dengan anak ini, tidak ada. Obrolan yang santai dengan anak tidak ada. Mesti kalau ketemu anaknya yang ada perintah atau kritikan. Kesian ini ya. Nah, jadi kita ini sebagai orang tua juga harus terus belajar dalam mendidik. Harus terus belajar. Begitu juga suami terhadap istri atau istri kepada suami. Datang ke saya suami istri ribut, bertengkar. Istrinya, suami saya ini orang yang buruk sekali Ustadz ini. Nah, tapi datang sama suaminya ini ya. Ayo kita selesaikan dulu bicara. Ngobrol panjang lebar sudah. Jadi gimana suami kamu? Suami saya ini orang yang tidak dekat kepada Allah, bla 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 bla. Suaminya kopiahnya sudah miring. Terakhir sudah berhenti dia. Saya tanya, Pak, yang kamu perbuat ini apa? Kata saya tidak berbuat apa-apa, Ustaz. Saya maksiat ya enggak. Saya hari Minggu ya jalan-jalan sama istri saya, sama anak-anak. Lah kenapa ini masalahnya apa sekarang? Suami saya ngajinya cuma 1 lembar. Enggak pernah sholat sunnah. Enggak pernah sholat sunnah. Diajak pengajian males, Ustaz, luar biasa. Nah, itu kan kamu yang suka pengajian kok ya dipaksa suami kamu ini. Terus saya tanya ke dia, suami kamu ini orang baik enggak? Baik, suami saya. Kamu diizinkan pengajian? Diizinkan saya. Dikasih makan enggak kamu? Dikasih makan ya. Sholat 5 waktu suami kamu. Sholat 5 waktu, cuma enggak di masjid. Ya enggak di masjid itu kan bukan wajib. Yang penting sholat 5 waktu. Ya. Ya sudah, ini berarti orang baik. Kamu mau cari siapa? Mau cari nabi suami kamu, saya bilang. Kawin sama nabi ya belum tentu kuat kamu. Belum tentu kuat. Ya sudah, kalau ada orang sholat, dikerjakan, enggak sholat sunnah, enggak ada masalah. Yang penting dia sholat. Puasa Ramadan, puasa enggak? Puasa Ramadan. Zakat dikeluarkan enggak? Zakat dia mengeluarkan. Kamu dikasih makan? Iya, dikasih makan. Dia seneng sama anak-anak kamu, cinta enggak sama anak-anak kamu? Cinta. Ya sudah, itu orang soleh. Mau cari orang soleh kayak apa lagi? Mau malaikat itu enggak ada yang kawin kalau malaikat ya. Begitu juga suami zaman sekarang seperti itu. Istrinya mau dibentuk kayak bidadari, enggak bisa. Ada satu orang datang ke guru saya, kamu kok belum nikah, kenapa? Belum dapat jodoh. Oh, datang ke kakek saya, bukan ke guru saya, ke kakek saya. Kamu cari istri yang seperti apa? Yang seperti ini, wajahnya seperti ini, badannya seperti ini, akhlaknya seperti ini, ilmunya seperti ini. List pendaftarannya itu sampai bawah gitu ya. Kata kakek saya, oh sudah, kamu nanti kawin sama bidadari aja. Kawin sama bidadari, enggak usah kawin gitu. Jangan punya target yang terlalu tinggi. Nanti kamunya pecah di hati kamu nih, kamu akan nyesal terhadap orang-orang baik yang ada di sekitar kamu. Jangan terlalu tinggi. Sudah, Kak, pandang semua orang yang di sekitar kamu ini dengan pandangan maklum. Pandangan maklum. Ini kata maklum ini kita tulis besar-besar di sini.
Kalau anak kita, nak, enggak sholat bakpia nak, enggak bu, mesti males bu. Maklum. Istri kita tahu-tahu habis sholat maghrib, suami kita mamanya habis sholat maghrib dia tiduran, enggak mau baca ratib, tidak mau baca ini, enggak baca ratib, enggak baca Al-Quran, capek, males. Morsel, nanti hidup kita enak, karena kita ini tidak terlalu punya, karena keluarga kamu itu bukan malaikat semua. Ini harus kita terima dulu ya. Saya punya pasangan hidup, bukan malaikat, bukan bidadari. Anak-anak saya bukan malaikat, bukan bidadari, manusia lemah yang biasa. Jadi caranya bagaimana? Ayo kita bareng-bareng. Caranya kalau sudah ayo kita bareng-bareng, saya ini bukan gurunya anak saya, tapi temannya anak saya. Dalam bareng-bareng mendekat kepada Allah. Kalau sudah ayo bersama-sama, itu nanti ada diskusi. Kita kadang-kadang kita tanya, nah gimana ya caranya? Saya kok males ya bangun tahajud. Biar dia yang ngasih info. Nah ini kalau jadinya seperti ini jalannya barengan. Kalau jalannya bersama-sama ini nggak miring. Ini. Yang ini ketarik terus, sakit terus ini. Nah itu salah satu kunci dalam berinteraksi, tidak berlebih-lebihan tadi ini. Nah ini kelebihan nih, ini sudah berlebih-lebihan. Ya saya setengah 12, ini berlebih-lebihan. Nah, wala ta'tadun ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعافية